Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu Ibu Erti Magister Usuluddin. Sini saya akan mempresentasikan mengenai dialog antar agama. Mengapa saya mengambil tema ini? Yang pertama, melihat dari latar belakang dialog antar agama adalah karena dunia yang semakin global dan beragam. Saat ini umat manusia hidup dalam satu dunia yang saling berhubungan. Kita dapat dengan mudah berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai agama dan budaya. Tentunya di Indonesia ini mempunyai berbagai agama. Kita harus senantiasa bertoleransi dengan agama-agama lain, harus senantiasa berdialog dengan agama-agama lain. Seperti di Indonesia ini ada agama Islam, Kristen, ada itu Kristen Protestan, Kristen Katolik, Konghucu dan sebagainya. Namun keragaman ini juga dapat menjadi sumber konflik. Perbedaan agama dan budaya dapat menyebabkan prasangka, intoleransi, dan bahkan kekerasan. Untuk mencegah hal ini, kita perlu membangun pemahaman dan saling menghormati antar agama. Dialog agama adalah salah satu cara untuk membangun pemahaman dan saling menghormati antar agama. Jadi, dengan cara kita berdialog dengan agama yang lain, tentunya kita akan menghasilkan kerukunan antar agama lain dan akan saling mempunyai rasa kekeluargaan dengan agama lain. Dialog agama juga ada proses komunikasi dan interaksi antara umat beragama yang berbeda. Dialog ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan saling menghormati antar agama. Dialog antar agama muncul sebagai tanggapan terhadap keberagaman yang mendalam di seluruh dunia. Seiring dengan pertumbuhan globalisasi, migrasi, dan interaksi antar budaya, masyarakat modern semakin menjadi rumah bagi berbagai kepercayaan agama dan filosofi hidup. Tentunya dengan latar belakang seperti itu, dengan adanya tujuan untuk saling berkomunikasi dengan agama lain, saling berdialog dengan agama lain, tentunya untuk menjadikan kenyamanan berbagai agama, supaya kita mempunyai rasa toleransi, supaya kita di Indonesia tercinta ini, supaya menjadikan Indonesia yang penuh kerukunan antar agama. Adapun di sini yang tadi sudah saya jelaskan mengenai dialog antar agama, ada sebuah proses komunikasi dan interaksi antara umat beragama yang berbeda. Jadi agama yang berbeda kumpul di suatu tempat dan melakukan antara dialog atau saling hanya menanya dengan berbagai agama yang lain. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan pemahaman dan saling menghormati antar agama lain. Juga antar agama dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti yang pertama diskusi, seminar, atau pertemuan informal. Dialog antar agama dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, suatu proses komunikasi dan interaksi antar umat beragama yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman dan saling menghormati. Yang kedua, suatu proses perjumpaan dan dialog antar umat beragama yang berbeda untuk membangun hubungan yang lebih baik. Yang ketiga, suatu proses kerjasama dan antara umat beragama yang berbeda untuk memecahkan masalah bersama. Dialog antar agama ini adalah bentuk komunikasi yang tadi saya sudah sebutkan, atau percakapan yang dilakukan antara perwakilan atau penganut berbagai agama. Jadi semua tokoh agama, baik itu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya, berkumpul di suatu tempat. Adapun tokoh-tokoh agama yang saling berinteraksi, saling menanyakan, saling mengetahui bagaimana cara beribadah mereka, bagaimana cara mereka berinteraksi, karena semua agama ini mengajarkan tentang kebaikan tentunya. Dialog antar agama dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yang tadi saya sudah sebutkan juga. Yang pertama diskusi, seperti dialog antar agama
dapat dilakukan dalam bentuk diskusi yang diadakan secara formal atau informal. Kedua, seminar. Dialog antar agama juga dapat dilakukan dalam bentuk seminar yang membahas tema-tema tertentu yang dengan agama. Yang ketiga, workshop. Dialog antar agama juga dapat dilakukan dalam bentuk workshop yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan antar umat beragama. Yang selanjutnya, pertemuan informal bisa dilakukan juga oleh tokoh-tokoh agama yang berbeda-beda. Apa sebenarnya tujuan dari dialog antar agama ini? Memiliki tujuan yang mendasari praktiknya. Tujuan-tujuan ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik dan membangun kerjasama di antara komunitas agama yang berbeda. Berikut ada beberapa tujuan utama dari dialog agama. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Tujuannya utama adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang keyakinan, praktik keagamaan, dan nilai-nilai yang dipegang oleh komunitas agama. Jadi tujuannya yaitu supaya para tokoh agama bisa mengetahui apa sebenarnya nilai-nilai yang dikandung dalam agama yang berbeda dan apa tujuannya agama-agama tersebut mendirikan komunitas agama tersebut dan bagaimana cara praktek agama mereka, cara menghargai agama mereka. Yang kedua yaitu rasionalisasi, mengatasi ketidakpahaman dan stereotip yang dapat muncul karena kurangnya pengetahuan tentang kepercayaan agama yang berbeda. Tentunya yang tadinya tidak tahu para tokoh agama kenapa sih agama tersebut melakukan hal seperti itu, apa sebenarnya makna dari peribadahan tersebut. Tentunya dengan dialog kita dapat menanyakan bagaimana dan apa tujuan dari beribadah agama tersebut. Nah, disitulah kita akan mengetahui jawabannya. Justru sangat penting untuk berdialog antar agama. Yang selanjutnya, membangun toleransi dan penghargaan. Itu membangun sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama. Jadi kita dengan adanya dialog, kita akan selalu mempunyai rasa toleransi antar agama yang lain dan dapat menghargai beribadah mereka dan tidak saling mengganggu, tidak saling mencaci maki antara agama yang berbeda. Selanjutnya, memfasilitasi kerjasama. Tujuan utamanya yaitu membuat basis untuk kerjasama antar umat manusia dalam mencapai tujuan bersama. Pencegahan konflik dan kekerasan. Nah, tujuan tersebut adalah mencegah dan meredakan konflik dan kekerasan yang mungkin timbul akibat perbedaan keagamaan. Banyak sekali agama yang tidak menghargai agama satu sama lain, sehingga saling adanya caci maki, saling adanya hina, sehingga timbul konflik yang besar. Tentunya dengan adanya kerukunan agama, kita dapat mencegah konflik yang akan besar itu, sehingga tujuannya yaitu pencegahan konflik dan kekerasan berbagai agama. Selain itu, peningkatan pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran terhadap nilai-nilai sejarah praktek agama-agama yang berbeda. Bagaimana kata agama mereka, sejarah agama mereka muncul, supaya dapat bisa mengetahui dan kita supaya dapat bisa menghargai agama tersebut. Nah, adapun manfaat dialog antar agama yaitu meningkatkan pemahaman dan saling menghormati antara agama. Dialog antar agama dapat membantu umat beragama untuk memahami ajaran agama lain dengan lebih baik. Nah, tentunya manfaat ini dapat menjadikan para pemeluk agama bisa menghargai agama lain dengan tidak mengolok-olokkan agama yang lain dan akan saling menghargai antara agama yang lain. Seperti dalam Islam, kemalunan dan seperti diajarkan oleh agama Islam, bahwasanya kita harus saling menghargai antara agama lain, mencegah konflik dan kekerasan antar umat. Nah, adapun tantangan dialog antar agama juga. Pertama, perbedaan teologi dan praktek agama. Perbedaan teologi dan praktek agama dapat menjadikan hambatan dan dialog antar agama. Nah, perbedaan tersebut
menjadi tantangan ketika kita menanyakan kepada tokoh agama. Nah, kita harus bisa melobi dan memberikan pertanyaan yang tepat sehingga tidak merasakan bahwasanya mereka tersinggung dan tidak menjadikannya tersinggung para tokoh agama tersebut. Nah, yang kedua, prasangka dan intoleran antar agama. Prasangka dan intoleran antar agama ini dapat membuat dialog antar agama menjadi sulit. Ketidakpedulian masyarakat terhadap dialog antar agama. Banyak masyarakat yang tidak peduli atau bahkan tidak mengetahui tentang dialog antar agama. Justru ini sangat penting supaya agama lain bisa menghormati agama kita dan kita bisa menghormati agama yang lain. Jadi kesimpulannya yaitu dari dialog antar agama ada penting saling pengertian, rasa hormat dan kerjasama antara penganut berbagai kepercayaan. Beberapa poin kesimpulan yang dapat diambil dari dialog antar agama: yang pertama, pentingnya saling pengertian; yang kedua, rasa hormat; yang ketiga, pentingnya toleransi; yang keempat, kerjasama untuk kesejahteraan bersama; yang kelima, penekanan pada nilai bersama; yang selanjutnya, pencegahan konflik agama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila bisa dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.